Pertaruhan sengit terjadi di Etihad Stadium pada Rabu 23 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat ketika Manchester City menghadapi Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris. Sama-sama bertekad lolos ke Liga Champions Eropa, Manchester City asuhan Pep Guardiola menurunkan formasi 4-1-4-1 dengan Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne sebagai starter. Sementara itu, The Villains yang baru saja tersingkir dari Liga Champions Eropa datang dengan semangat baru bersama dengan pelatih Unai Emery. Turun dengan formasi 4-2-3-1, Aston Villa mengandalkan Youri Tielemans, Pau Torres dan Marcus Rashford. Hasilnya, The Citizens yang sedang mulai kembali ke performa terbaiknya langsung menggebrak sejak menit awal. Bahkan, kota Manchester langsung bergemuruh sejak menit ke-7 saat Bernardo Silva melesakkan tendangan akurat dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung oleh Emiliano Martinez. Namun, gegar skor tak berlangsung lama. Aston Villa menyamakan kedudukan lewat Marcus Rashford yang dengan dingin mengeksekusi penalti di menit ke-18 setelah pelanggaran Ruben Dias terhadap Jacob Ramsey menuai protes panjang pemain City. Babak pertama berlangsung intens dengan serangan balik sengit. Kevin De Bruyne nyaris menambah gol lewat sundulan tajam dari umpan silang Omar Marmoush di menit ke-18. Sementara upaya jarak jauh Mateo Kovacic di menit ke-26 masih bisa diantisipasi oleh Martinez. Aston Villa membalas lewat terobosan cerdas Rashford di menit ke-39. Striker andalan itu melewati garis pertahanan City dan mencungkil bola melewati kiper. Sayangnya, bola masih melambung tipis di atas mister gawang. Skor 1-1 pun bertahan hingga jeda. Di babak kedua, James McAtee nyaris membumbung ke angkasa saat sundulannya melesat melewati tiang gawang di menit ke-55. Sementara tembakan Kovacic dari jarak 18 meter di menit ke-63 kembali ditepis oleh Martinez. Saat pertandingan dirasa akan berakhir imbang, puncak drama terjadi di detik-detik injury time menit ke-94. Jeremy Doku menerobos sayap kiri dan menyodorkan umpan matang ke kotak penalti. Lalu, Matheus Nunes muncul sebagai hantu untuk mendaratkan gol kemenangan. Kemenangan ini disambut emosional oleh Guardiola. Ia merayakannya dengan cara yang jarang terlihat dalam beberapa musim terakhir. Gary Neville pun mengomentari hal tersebut saat siaran langsung. "Saya sudah lama tidak melihat Pep Guardiola merayakan seperti itu," katanya memberikan komentar di Sky Sport. Pelatih Pep Guardiola pun meledak seolah City baru menjuarai Liga Champions. Sementara Unai Emery tertunduk lesu sambil menutup mata, tak percaya kemenangan yang terlepas begitu tragis. Kemenangan ini mengantarkan City ke posisi ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Villa dan Chelsea. Taktik Emery yang mengejutkan dengan menurunkan Rashford sebagai starter serta mengistirahatkan Oli Watkins menuai sorotan, terutama setelah mantan bintang Manchester United itu tampil sebagai pilar serangan Villa. Sementara Guardiola yang hanya melakukan 2 rotasi pemain membuktikan kedalaman skuad tetap menjadi senjata mematikan di pentas Premier League. Kendati mengakui timnya tidak menciptakan banyak peluang, Guardiola memuji performa dan komitmen para pemainnya, terutama para pemain di lini belakang. "Kami tampil seperti dulu, komitmen dan solid. Kami tidak kebobolan banyak dan memang tidak menciptakan banyak peluang, tapi kami mengendalikan sebagian besar pertandingan. 4 bek kami lagi-lagi luar biasa. Semua pemain tampil bagus," tutur Guardiola memberikan pujian. Setelah secara menyakitkan tersingkir dari Liga Champions dan mendapati diri tertinggal jauh dalam perburuan gelar Liga Inggris, peluang Manchester City untuk meraih trofi juara musim 2024-2025 kini mengerucut secara signifikan. Kekalahan agregat dari Real Madrid di babak playoff 16 besar secara efektif menutup jalan mereka di kompetisi Eropa. Bahkan, Pep Guardiola sendiri mengakui ketidakmampuan timnya untuk bersaing di level tersebut musim ini. Sementara itu di kancah domestik, dengan selisih poin yang cukup lebar dari Liverpool dan Arsenal di puncak klasemen, harapan untuk mempertahankan gelar Liga Inggris nyaris pupus, di mana sang manajer pun telah menyatakan pesimisme. Kini, satu-satunya asa realistis bagi The Citizens untuk mengakhiri musim dengan mengangkat trofi adalah melalui FA Cup, di mana mereka telah mencapai babak semifinal dan menjadi salah satu kandidat terkuat setelah tersingkirnya tim-tim besar lainnya. Di semifinal Piala FA, Manchester City akan bertemu dengan Nottingham Forest. Sementara di pertandingan lainnya, ada Crystal Palace yang menghadapi Aston Villa. Sementara itu, musim 2024-2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi penyerang andalan Manchester City Erling Haaland. Meski tetap tampil sebagai mesin gol andalan The Citizens, perjalanan musim ini tidak berjalan mulus sepenuhnya bagi penyerang asal Norwegia tersebut. Hingga akhir Maret 2025, Haaland telah mencatatkan 30 gol dan 3 assist dari 39 pertandingan di semua kompetisi.
termasuk 21 gol Premier League dan 8 gol di Liga Champions. Ketajamannya masih terbukti konsisten, namun pada awal April, ia mengalami cedera pergelangan kaki saat tampil di laga FA Cup melawan Bournemouth. Cedera ini membuatnya harus menepi selama 5 hingga 7 minggu, yang berarti kemungkinan besar ia akan absen hingga akhir musim. Termasuk di laga-laga penting seperti semifinal FA Cup melawan Nottingham Forest dan beberapa pertandingan terakhir Premier League. Meski dilanda cedera, Manchester City tetap menunjukkan kepercayaan besar terhadap Erling Haaland. Pada Januari 2025, pihak klub secara resmi memperpanjang kontraknya dengan durasi yang sangat panjang. Kontrak tersebut bahkan mencapai 10 tahun hingga musim panas 2034. Langkah ini menegaskan bahwa Haaland tetap menjadi bagian integral dari proyek jangka panjang City di bawah kepemimpinan Pep Guardiola. Terlepas dari musim yang tidak berjalan sempurna, baik untuk klub maupun sang pemain. Dengan komitmen tersebut, Haaland diprediksi akan terus menjadi figur sentral dalam ambisi Manchester City untuk kembali bersaing merebut gelar di musim-musim mendatang.